please. Fokus utama dalam uji farmakodinamika adalah untuk mengetahui bagaimana senyawa tersebut berinteraksi dengan target biologis dalam tubuh, terutama efek farmakologis berupa antidiabetik yang dihasilkan untuk menurunkan atau mengontrol kadar gula darah pada pasien diabetes. Hal ini menjadi bagian dari pembuktian khasiat secara ilmiah melalui uji untuk mempelajari efek produk atau bahan terhadap fungsi berbagai organ tubuh pada hewan uji. Parameter hiperglikemia untuk menguji secara farmakodinamika yang diukur adalah kadar glukosa darah dengan metode penetapan kadar glukosa darah yang valid yang direkomendasikan menggunakan spektrofotometri. Dilakukan pengukuran terhadap penurunan kadar glukosa darah, parameter kadar insulin, kadar HbA1c, gambaran perubahan pada pankreas atau histopatologi pankreas, dan jumlah sel beta. Merancang uji farmakokinetik, beberapa langkah penting perlu diambil untuk memastikan senyawa memiliki profil waktu paru yang optimal. Hal ini termasuk pertama ada absorpsi, kedua distribusi, ketiga metabolisme, dan yang terakhir adalah eliminasi. Kemudian rancangan yang diambil yaitu penentuan hewan uji dengan jumlah 5-8 ekor per kelompok. Yaitu ada kelompok kontrol normal, di mana hewan uji itu normal. Kemudian kelompok kontrol negatif, hewan uji hiperglikemia, dan kelompok kontrol positif, hewan uji hiperglikemia. Pada induksi hiperglikemia, peneliti disarankan untuk melakukan uji dalam penentuan dosis yang dapat meningkatkan kadar glukosa darah, yaitu 200-305 mg per dl pada hewan uji dengan cara memberikan alokson yang disarankan yaitu kelompok sulfonilnya, misalnya glibenclamid. Kemudian yang kedua, resistensi insulin, diberikan fruktosa kita merupakan tinggi lemak masing-masing per oral 1 kali sehari selama 120 hari. Selanjutnya, defisiensi insulin, yakni dengan cara memberikan streptozotocin atau STZ. Yang kedua, neonatal tikus galur spaguidale atau Wistar diinduksi dengan menggunakan larutan STZ dosis 90 mg per kilogram BB atau dosis berdasarkan hasil orientasi pada uji pendahuluan yang diberikan secara intraperitoneal. Dari data tersebut, kita bisa menghitung waktu paru obat, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengeliminasi 50% dari senyawa dalam tubuh. Idealnya, waktu paru yang optimal adalah yang memungkinkan dosis pemberian obat dilakukan pada interval yang nyaman, misalnya 1 atau 2 kali sehari, tanpa mengurangi efektivitasnya atau meningkatkan risiko efek samping. Uji toksisitas meliputi yang pertama ada uji toksisitas akut oral, yang kedua uji toksisitas subkronis oral, yang ketiga uji toksisitas kronis oral, yang keempat uji teratogenitas, yang kelima uji sensitisasi kulit, yang keenam uji iritasi mata, yang ketujuh uji iritasi atau korosi akut dermal, yang kedelapan uji iritasi mukosa vagina, yang kesembilan uji toksisitas akut dermal, 10 uji toksisitas subkronis dermal, dan yang ke-11 yaitu uji karsinogenitas. Selama uji toksikologi, ada beberapa parameter keamanan yang penting untuk dipantau, antara lain yang pertama ada dosis dan paparan, yaitu memantau dosis yang diberikan dan cara paparan oral secara oral atau inhalasi maupun dermal. Kemudian yang kedua yaitu ada tanda vital untuk mengukur tekanan darah dan detak jantung serta frekuensi pernafasan. Kemudian yang ketiga ada toksisitas akut dan kronis, yaitu mengamati efek jangka pendek dan jangka panjang dari bahaya yang diujikan, termasuk dari gejala atau perubahan perilaku. Kemudian yang keempat ada fungsi organ, yaitu memeriksa fungsi hati, ginjal, dan organ vital lainnya melalui tes darah dan pemeriksaan fisik. Kemudian yang kelima ada reaksi imun, yaitu memantau kemungkinan reaksi alergi atau respon imun yang tidak diinginkan. Baik, yang keenam itu ada perubahan biokimia, yang ketujuh ada efek histopatologi, yang ke-8 itu ada pemantauan behavior, terus yang ke-9 ada waktu pemulihan, yang ke-10 ada variabilitas individu. Dengan memantau parameter-parameter ini, tim pengembang obat dapat menentukan dosis aman dan memastikan bahwa senyawa tersebut tidak menyebabkan bahaya serius bagi pasien yang akan menggunakan obat tersebut di masa mendatang. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup video ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.